Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Pada tahun 2016, Toyota mengeluarkan Yaris Cross. Maksudnya Hikers. Nah, ini adalah Yaris yang disuntikan DNA crossover sehingga tampilannya jadi lebih tangguh. Namun sayangnya, masa produksi Yaris ini hanya berlangsung selama 2 tahun aja. Nah, nggak ada lagi tuh Yaris Hikers di Yaris model terbaru. Apakah itu adalah taktik Toyota dalam mengemas mobil ini menjadi mobil yang limited edition? Ataukah jangan-jangan ini adalah produk Yaris yang gagal? Untuk mencari tahu, mari kita test drive. Sebelum kita test drive, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Yaris Hikers ini. Dan agak berasa ya udah beda posisi duduknya ya. Tapi kita belum bahas ke situ dulu karena kita mau coba radius putarnya. Nah, sebelum kita coba radius putar Yaris ini, for your information aja, terkenal buruk. Dia radius putarnya terkenal kecil. Nah, sekarang kita coba aja untuk Yaris Hikers ini apakah ada perbedaan? Ya harusnya nggak ada perbedaan ya. Oke, ini sepertinya tidak dapat ya. Jadi bawa Yaris Hikers ini memang berasa kayak bawa mobil gede. Padahal ini cuman hatchback yang dikasih DNA cross-crossan. Oke, nggak dapat ya. Nah, meskipun dari segi radius putar mobil ini kurang menghibur, tapi setidaknya Toyota sudah menyematkan berbagai fitur hiburan yang akan menemani kalian selama perjalanan. Dari luar di handle-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan Smart Entry System. Lalu masuk ke dalam, kalau kalian mau nyalain mobilnya, kalian tinggal pencet aja karena mobil Yaris tipe tertinggi ini sudah dilengkapi dengan start stop engine. Aduh, salah. Nah, di sampingnya ada electric retract mirror, jadi pelipatannya sudah elektrik, itu sama ya sama Yaris TRD tipe sebelumnya. Di setir kita dapat audio steering switch. Nah, ini juga sama sama Yaris di tahun sebelumnya, tapi yang berbeda adalah head unitnya. Nah, ini adalah head unit yang baru karena ini beda nih sama model Yaris yang lama. Ini head unit yang sama dipakai di Toyota Sienta kalau kalian perhatikan, dan ini cukup canggih karena dia sudah mendukung berbagai banyak sistem ya. Ada internet, Toyota Move, mirroring, Bluetooth, dan bahkan ada perintah suaranya juga. Nanti kita tampilkan aja stok videonya di sini. Dan di bawahnya masih sama ya, AC-nya sudah digital jadi terlihat up to date. Nah, di sini tadi gue sebutin head unit Toyota Yaris Hikers ini baru, dan memang baru ya. Tapi ada satu fitur yang tersedia di sini dan gue nggak paham fungsinya apa. Kalau menurut gue sih agak nggak guna. Nih, kalian buka home, terus klik yang aplikasinya, terus ke disk dan pojok kanan bawah. Nah, kalian di sini ada berbagai pilihan 0 sampai 6 tentang pilihan sudut bukaan head unit. Gue nggak ngerti gunanya apa. Itu bukan buat masukin CD ya, karena kalau masukin CD ini kalian yang disk eject di sini. Itu nah ini kan masuk CD, tapi kalau yang itu gua nggak tahu gunanya apa, malah bikin kita nggak kelihatan sebenarnya. Jadi kalau ada yang paham boleh tulis kolom komen di bawah. Itu tadi fitur hiburannya ya. Kalau fitur keselamatannya, mobil ini terbilang cukup mumpuni. Dia sudah ada dual airbag, SRS airbag, dan di depannya sudah dilengkapi dengan rangka front impact beam. Jadi amit-amit kalian crash depan, itu rangkanya setidaknya sudah dibuat lebih tangguh lah untuk meredam benturan dari depan. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan immobilizer, jadi nggak sembarang bisa dinyalain. Terus juga mobil ini sudah pengereman lengkap ya, udah ada ABS, EBD, dan brake assist juga udah ada. Dia ada crash sensor juga dan ada parking sensor juga. Nah, sekarang kita bahas posisi berkendara di Yaris Cross. Maksudnya Yaris Hikers. Nah, posisi di dalam sini sih sama persis, cuman kalian bakal tahu dan ngerasa beda. Apalagi kalau kalian yang emang udah sering pakai Yaris lele ini. Pas kalian ngeliat ke depan, ngeliat ke samping, itu berasa mobil ini tinggi gitu loh. Nggak berasa Yaris kalau kalian lihat dari tingginya, tapi tingginya aja. Soalnya posisi duduk sini sama, jok pengaturan sama, bisa dia naik turun, bisa senderan maju mundur, bisa setir cuman bisa tilt aja, belum teleskopik. Dan cuman posisi tingginya doang sih memang yang beda. Dan bedanya tuh
ketara gitu loh. Kalian berasa bawa mobil yang lebih tinggi, tapi pas kalian lihat interiornya ini Yaris gitu loh. Nah ini sih dari dalam ini kita cuman ketara di tingginya doang. Kita nanti akan ngerasain bener-bener bedanya pas kita tes suspensinya dan handlingnya. Jadi kita lanjut aja tes drive. Oke, sebelum kita masuk ke pengujian suspensi dan handling, kita seperti biasa tes visibilitas dulu. Kita mau masuki perempatan, bundaran. Oke. Oke, jadi ini sama kayak Yaris STRD biasa. Hanya saja kalian dapat visibilitas yang mungkin sedikit lebih baik karena posisi berkendara kalian dari sini ngeliatnya lebih tinggi ya. Mobil lebih tinggi gitu ya. Jadi titik penglihatan kalian lebih tinggi daripada Yaris biasa, jadi sedikit lebih baik. Tapi sama aja, yang namanya Yaris ini pilar A-nya sedikit mengganggu gara-gara dia sedikit agak tebal ke sananya. Terus kaca belakangnya apalagi nih headrest tengahnya lagi naik, jadi agak ketutupan. Tapi sih nggak terlalu masalah juga. Ya, tapi intinya lebih baik daripada Yaris STRD biasa. Oke, sekarang saatnya kita menguji suspensi dari Yaris Hikers ini karena gue penasaran. Karena biasanya hatchback itu karakternya keras, kayak Jazz keras. Kalau Yaris mungkin sedikit lebih empuk. Nah, sekarang kita coba Yaris Hikers kecepatan 30-an. Oke. Coba kita lagi ya. Agak kenceng aja sekarang. 50. Oke. Gue lupa Yaris itu karakternya gimana yang STRD biasa, tapi kayaknya sih ya, kalau gue nggak salah yang ini lebih enak, lebih empuk. Nggak sama persis kok, lebih empuk ini. Lebih enak kok. Lebih enak, suspensinya lebih empuk. Tapi nggak tahu ya nanti pas handlingnya ya. Harusnya ya handlingnya kalah lah sama STRD biasa yang lebih pendek ground clearance ya. Tapi ini sih lebih empuk loh. Yang jelas kalau kalian biasa tahu Jazz karakteristik gimana, ya ini lebih empuk. Jadi lebih enak aja kalau kalian lewatin jalan-jalan rusak atau speed bump yang tinggi begini. Oke, setelah coba suspensinya, sekarang kita coba handlingnya dari Yaris Cross, maksudnya Hikers. Nah, oke, kita coba ya. Kameramen udah pegangan, kita coba. Wow. Sangat limbung sekali, Bung. Wow. Ini badan gua nggak lebay, ini body rollnya emang sangat terasa. Ya begitulah karakternya. Karakter suspensi handlingnya dia kalau dibuat kalian bermanuver gitu nggak asik. Walaupun pengendaliannya kayak cukup direct sih, tapi ya body rollnya terasa banget. Jadi kurang aja kalau kalian mau begitu, pasti lebih enak pakai Yaris yang ground clearance lebih pendek, Yaris TRD Sportivo biasa. Tapi memang ini keunggulannya suspensi lebih empuk ya, karena suspensinya bukan sama. Yang ini original by TRD. Kalau yang Yaris TRD biasa itu body kitnya doang TRD, suspensinya bukan TRD. Tidak hanya tampilannya yang mengalami penyegaran, Toyota Yaris Hikers juga diberikan mesin baru oleh Toyota. Mobil ini menggunakan mesin berkode 2 NRVE 1500cc Dual VVTi yang mampu menghasilkan daya maksimum hingga 107 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 140 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan. Nah, setelah kita berkeliling-keliling, kita mendapatkan angka konsumsi bahan bakar 12,1 km per liter berdasarkan MID yang ada. Angka itu terbilang normal tentunya untuk hatchback 1500cc seperti Yaris ini dan kawan-kawannya. Itu 12 km untuk penggunaan dalam kota normal. Berarti kalau kalian pakai luar kota mungkin bisa tembus 15, mungkin 16, mungkin 17, tergantung bahan bakar juga mempengaruhi. Nah, oke. Kira-kira kalau dari angka itu mobil ini menurut kalian boros apa enggak? Coba tulis komen di bawah. Oke, kita udah kembali ke showroom dan pas banget pas kita nyampe showroom turun hujan besar, jadi kita nggak bisa closing di luar, kita closing di sini aja. Setelah kita coba secara keseluruhan rasa berkendara yang ditawarkan oleh Yaris Hikers ini, sudah jelas Yaris Hikers bukan produk gagal karena dia adalah Yaris yang ditujukan ke segmen konsumen yang berbeda. Jadi tujuannya adalah ke konsumen yang suka dengan keseluruhan dari model dan interior dan fitur-fitur Yaris, tapi rasa berkendaranya mereka mencari yang bukan ke arah sporty, tapi lebih ke arah multifungsi dan lebih supaya lebih dibawa lebih enak
kemana aja gitu loh. Karena memang dia ground clearance tinggi, jadi lebih pede melewati jalan rusak atau jalan yang teksturnya agak ekstrim. Dan suspensinya itu lebih empuk. Jadi kalau kalian mau mencari kenyamanan, Yaris Shakers adalah pilihan yang tepat buat kalian. Nah, buat Formula Friends yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian boleh banget hubungin kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang mau lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jangan lupa kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk Yaris tipe tertinggi tahun 2017 ini ya. Nah, di samping aduh mati. Aduh, cara gimana?